Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kita rahmat dan nikmat sehingga kita kembali berkumpul pada mata kuliah manajemen pendidikan anak usia dini. Salawat beriringan salam marilah kita kirimkan kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umat yang beliau tinggalkan di dunia ini mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir hendaknya. Amin amin ya robbal alamin. Yang sama-sama kita hormati ibu dosen kita, Ibu Dr. Farida Mayar MPD, kemudian teman-teman yang seperjuangan dengan kami di mata kuliah manajemen pendidikan anak usia dini. Baik teman-teman dan ibu dosen yang kami sayangi, izinkan kami dari kelompok 1 mempresentasikan materi tentang analisis hubungan manajemen pendidikan dengan ranah aspek perkembangan anak usia dini. Perkenalkan, saya sebagai moderator Novita Dewi, kemudian teman saya Eka Sri Wahyuni, Nilawati, Dwi Farmadanti, Deni Susanti, dan Rika Rinanda. Baik, ibu dosen dan teman-teman semuanya, marilah kita simak video berikut ini, presentasi kelompok 1. Apa itu manajemen PAUD? Manajemen PAUD adalah upaya pengelolaan kegiatan pendidikan anak usia dini. Manajemen memiliki arti pengelolaan, pengarahan, pengaturan yang ada di dalam sebuah lembaga. Manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaan, yang hasilnya bisa dilihat dari beberapa faktor sebagai indikator kinerja yang berhasil dicapai oleh sekolah. Baiklah, materi selanjutnya, pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 aspek perkembangan, yaitu agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini, seperti yang tercantum dalam Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, menggantikan Permendiknas nomor 58 tahun 2009. Selanjutnya, manajemen PAUD. Suatu upaya mengelola, mengatur, dan atau mengarahkan proses interaksi edukatif antara peserta didik, guru, dan lingkungan secara teratur, terencana, dan tersistem untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen PAUD. Yang pertama, manajemen kurikulum PAUD. Yang kedua, manajemen pendidikan dan tenaga pendidik. Yang ketiga, manajemen anak didik di lembaga PAUD. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Yang kelima, manajemen desain lingkungan sekolah. Yang keenam, manajemen proses, input dan output PAUD. Yang ketujuh, manajemen pengawasan PAUD. Selanjutnya, aspek perkembangan anak usia dini. Pertama, nilai agama dan moral. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Selanjutnya, perkembangan kognitif, perkembangan fisik motorik,
dan perkembangan sosial emosional. Slide selanjutnya, hubungan manajemen dengan aspek perkembangan anak usia dini, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Yang pertama, program belajar. Yang kedua, kegiatan pengembangan. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Pengembangan aspek moral dan nilai agama. Nilai agama dan moral adalah ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai warga masyarakat dan warga negara. Tujuan pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini yaitu 1. Mengembangkan perilaku di keluarga. Yang kedua, mengembangkan perilaku di sekolah dan lingkungan. Yang ketiga, pengenalan agama dan ibadah harian. Cara pembinaan nilai-nilai agama anak usia dini yaitu 1. Mengenalkan Tuhan. Yang kedua, mengenalkan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, menanamkan akhlak baik. Cara pembinaan nilai-nilai moral anak usia dini. Yang pertama, membiarkan. Yang kedua, tidak menghiraukan. Yang ketiga, memberikan contoh. Yang keempat, mengalihkan arah. Yang kelima, memuji. Yang keenam, mengajak. Yang ketujuh, menantang. Aspek pengembangan kognitif anak usia dini. Aspek kognitif anak usia dini yaitu semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Tujuan pengembangan nilai aspek kognitif anak usia dini yaitu 1. Membantu anak mengembangkan auditori. Yang kedua, melatih kemampuan visual anak. Yang ketiga, membantu anak melatih kemampuan taktil. Yang keempat, mengembangkan keterampilan tangan. Yang kelima, melatih kemampuan geometri. Yang keenam, membantu anak mengenal matematika. Yang ketujuh, membantu anak melatih jalan pikiran. Metode pengembangan aspek kognitif anak usia dini. Yang pertama, bermain konstruktif. Yang kedua, bermain matematika. Yang ketiga, debat cerita. Yang keempat, metode eksperimen. Media pengembangan aspek kognitif anak usia dini yaitu yang pertama, medianya adalah puzzle. Yang kedua, kotak huruf. Yang ketiga, papan geometri. Yang keempat, balok. Yang kelima, boneka. Slide selanjutnya adalah pengembangan aspek bahasa anak usia dini. Aspek bahasa juga merupakan sarana dalam berkomunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena di samping berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain, dia juga sekaligus sebagai media untuk memahami perasaan dan pikiran orang lain. Tujuan perkembangan aspek bahasa anak usia dini adalah anak mampu mengolah kata dengan baik, mampu menyampaikan kata dengan utuh, melatih anak memberikan argumentasi, melatih kemampuan menulis dan membaca anak. Metode yang dapat dilakukan untuk pengembangan aspek bahasa anak usia dini yang pertama yaitu bercakap-cakap, bernyanyi, bermain, berdharma wisata, peragaan, dan pemberian tugas. Media pengembangan aspek bahasa anak usia dini yaitu media audio visual, kartu kata, boneka, dan kartu huruf. Next, pengembangan aspek fisik motorik anak usia dini. Aspek motorik anak usia dini merupakan proses perkembangan yang berkesinambungan, terjadi secara signifikan dalam pembentukan tulang, tumbuh kembang gerakan ototnya, dan saraf anak usia dini. Tujuan dari pengembangan aspek fisik motorik anak usia dini yang pertama yaitu pengembangan motorik kasarnya, terus perkembangan motorik halus anak. Metode dalam pengembangan motorik kasar dan halus itu yang pertama, kegiatan berolahraga, bermain di halaman. Sedangkan kegiatan motorik halusnya yaitu seperti meronce, fingerprinting, dan menggambar.
Media yang dapat digunakan untuk pengembangan aspek fisik motorik anak usia dini yaitu alat permainan di luar ruangan, peralatan menggambar, dan pasir genetik. Pengembangan aspek sosial emosional anak usia dini. Aspek sosial emosional anak usia dini merupakan proses belajar pada diri anak tentang berinteraksi dengan orang di sekitarnya yang sesuai dengan aturan sosial yang berlaku. Tujuan dari pengembangan aspek sosial emosional anak usia dini yaitu membantu anak mengenal lingkungan, yang membantu anak lebih mandiri, membantu mengenali perasaan anak, membantu anak menyelesaikan masalahnya. Metode yang dapat digunakan untuk pengembangan aspek emosional anak usia dini yaitu bermain peran, bercerita, storytelling. Media yang dapat mengembangkan aspek sosial emosional anak usia dini yaitu alat bermain peran, gambar, buku cerita, dan boneka jari. Baik, selanjutnya adalah pengembangan aspek seni anak usia dini. Aspek seni anak usia dini. Pendidikan seni berperan penting untuk merangsang perkembangan belahan otak bagian kanan anak. Tujuan pengembangan aspek seni anak usia dini. Anak-anak yang diberikan kesempatan untuk belajar dan terlibat dalam seni tidak hanya memperoleh pengetahuan dan pemahaman akan seni, tapi juga manfaat di bidang bahasa, keterampilan, kesiapan prasekolah, apresiasi musik, percaya diri, dan pemahaman akan dirinya sendiri. Metode yang digunakan dalam pengembangan aspek seni anak usia dini, yang pertama metode sentra, yang kedua proyek seni, yang ketiga pentas seni. Media yang digunakan untuk pengembangan aspek seni anak usia dini ini adalah yang pertama media tarik suara, yang kedua media tari, yang ketiga media menggambar. Dengan adanya manajemen yang baik terhadap komponen-komponen yang membangun dan membantu pelaksanaan pendidikan di PAUD, maka diharapkan aspek perkembangan anak berkembang secara optimal. Penutup, manajemen sekolah yang baik akan mengoptimalkan capaian perkembangan anak. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok 1, Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dapat kita pahami bahwa pentingnya mengetahui hubungan antara manajemen pendidikan dengan ranah aspek perkembangan anak usia dini ini. Kita sebagai orang tua dan pendidik dapat merencanakan strategi-strategi untuk menstimulasi perkembangan anak-anak kita melalui memberikan gizi yang baik, memberikan pendidikan yang terbaik, dan memberikan lingkungan yang mendukung bagi perkembangannya. Demikian presentasi dari kelompok 1, Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini presentasi dari kelompok 1 dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita sehingga anak-anak kita dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di materi berikutnya.